Ya, selamat sore. Kali ini saya kedatangan mappingan yang cukup unik. Di sini punya kendala motornya itu di setting susah sekali ya. Infonya dari orangnya itu motornya berebut, nggak bisa lari, RPM nggak mau naik, hanya stuck di RPM bawah saja. Oke, di sini saya hanya menunjukkan kepada Anda mappingan ini itu seperti apa. Mungkin kalau Anda mau berpendapat atau mungkin mau berargumen seperti apa, ya kita diskusikan sama-sama ya. Silakan tulis di kolom komentar, kita sharing-sharing saja ya. Di sini nggak ada yang harus diperdebatkan. Yang jelas ini harus diluruskan ya, bukan harus diperdebat. Jadi untuk mappingannya ini sudah saya siapkan. Dari sini mappingannya mappingan fiction ya. Kebetulan mappingannya fiction. Jadi langsung saja di sini saya menemukan hal yang sedikit janggal ya kan. Oh ya, untuk speknya ini menggunakan piston 63. Injektornya itu pakai 180 ya kan. Injektornya 180, nokennya itu pakai custom. Terus kemudian diganti dengan BRT seri T3. Tapi kendalanya tetap sama aja, tidak mau naik ya kan. Terus kemudian kita akan lihat dari base mapnya, ini sama-sama fiction ya kan. Base mapnya ya hampir samalah dikit ya kan, ya 315 yang ini 352, ini enggak masalah, beda dikit ya, meskipun sama-sama fiction. Cuman yang bawah ini fill correctionnya sudah dijadikan satu sama base map, alias diklik kanan terus di save as base map ya kan. Kalau di fill correction seperti ini contohnya, nah ini kan 0 semuanya, ini diklik terus di save as base map, ini otomatis fill correction ini akan pindah ke sini kan, makanya angkanya jadi sedikit beda sama yang atas. Oke, bisa dipahami dari sini ya kan. Oke, langsung ke fill correction yang atas ya kan, punya orang ini. Jadi untuk fill correction ini dengan injektor 180 cc misalkan ya, ini kalau segini ini enggak bagus. Injektor 180 cc dengan fill speknya juga 180 cc sama. Ini kalau dibuat seperti ini, itu motornya jadi helikopteran ya kan? Karena debitnya udah gede, fill koreksinya plus 20 ke atas lagi. Nah, ini contoh yang belum pas. Oke. Terus kemudian di fill correction ini kita rubah ke 0 saja nggak masalah, atau mungkin negatif dikit, pakai minus dikit nggak masalah ya, ini bebas mau seperti apa. Terus yang kemudian di injektor timing dan ignition timing, ini yang membuat saya agak bingung karena beda sama injektor timing dan ignition timing motor fiction pada umumnya ya. Kalau di yang di bawah motor fiction itu injektor timingnya cenderung di 360 ya, untuk di putaran bawah, TPS bawah ya. Contoh grafiknya kan seperti ini ya kan. TPS 0, 2, 10, 15 kan tertata rapi seperti ini ya kan. Nih. Nah, injektor timingnya seperti ini. Ini enggak cuma satu, nanti saya tunjukkan lagi contoh mappingan fiction yang lainnya ya kan. Nah, seperti ini, grafiknya menurun seperti ini. Oke, saya lanjutkan bagian open map yang agak yang lain. Ini standar performa 1, standar performa 2. Ini contoh ya. Sama-sama ini ya 3,15, ini juga sama. Terus kita lihat injektor timingnya ya, pasti ada di angka 360 ya kan. Injektornya pasti grafiknya seperti ini. Dari grafik parameter semua motor fiction itu seperti ini ya kan. Nah, seperti ini. Ini saya tunjukkan perbedaan sama persamaannya saja. Jadi injektor timing bawaan Juken pasti seperti ini ya. Nanti silakan Anda berpendapat di kolom komentar, tidak masalah. Saya malah seneng kalau dikomeni yang bagus-bagus ya. Injektor timing seperti ini. Terus untuk ignition timing pasti seperti ini. Nah, umumnya grafiknya itu seperti ini ya. TPS 0, 2, terus 5, 10. Nah, ini adalah grafik parameter paling umum di motor SHC 150 cc ya. Grafiknya pasti seperti ini. Ini adalah grafik paling umum
yang sering digunakan oleh user-user motor-motor 150 cc ya. Kalau mau berkreasi silakan hanya menggeser-geser ini saja, tempatnya ada di mana itu bebas sesuka hati Anda ya. Oke, ini adalah grafik ignition timingnya. Grafiknya modelnya seperti ini untuk motor fiction ya. Oke, kemudian saya akan membuat lagi yang lainnya. Ini sama-sama fiction, kita ambil lagi fiction standar irit. Nah, ini mappingan saya yang lama ya kan. Kita lihat lagi. Oh, pasti sama, semuanya sama. Grafiknya itu sama, parameternya sama. Ignition timing seperti ini, terus untuk injektor timing juga sama, 360, lama-lama turun, angkanya kecil seiring sama putaran gas dan posisi TPS-nya. Pasti seperti ini ya. Kalau di parameter ya sama persis seperti yang tadi ya kan. Nah, seperti ini. Ya. Ini sama-sama motor Yamaha Fiction. Ya, semua mappingan Juken 5 dual band itu seperti ini. Nah, ya. Jadi lebih rapi. Terus kita open lagi fiction yang lainnya. Di sini fiction sepertinya sudah habis. Fiction. Oh ya, fiction saya ada yang ini, piston 72. Nah, ini base mapnya agak beda dikit. Nah, untuk injektor timing ini 370. Ini pistonnya pakai piston 70. Ya, injektor timingnya sama ya, seperti ini, parameternya gambarannya persis seperti ini ya. Meskipun piston 70, piston berapapun, piston standar 63, 62, pasti injektor timingnya rapi seperti ini ya. Nah, kemudian untuk ignition timing seperti ini gambarannya ya. Nah, ini adalah gambar ignition timing. Pasti seperti ini, rapi ya kan, bagus. Oke, kita alihkan. Ini piston 70 seperti ini ya. Tuh, rapi. Nah, kemudian untuk user ini, mungkin Anda juga menonton video ini, nggak masalah, kita gambarkan sama-sama ya. Untuk motor fiction yang ini ini saya agak curiga ini. Untuk injektor timingnya ini ada di 260. Oke, kalau kita lihat seperti ini sekilas, ini TPS 50 udah ada di angka 0 saja ya. Ini dari 260. Ini bukan Juken 5 plus ya. Ini Juken 5 dual band. Karena ini enggak ada plusnya, karena bisa dibuka di aplikasi Juken 5. Ya, kalau formatnya PRJX ini bisa dibuka di Juken 5. Kalau JRJX itu tidak bisa ya, tidak terbaca. Jadi seperti ini tiba-tiba langsung 0. Kalau lihat di parameter itu saya agak sedikit ya bingung juga ya. Nah, seperti ini pertama kayak nggak ada masalah, tapi ada di angka 270. Ini mengingatkan saya pada motor Matic. Mirip motor Matic. Nah, grafiknya tiba-tiba loncat seperti ini ya kan. Nah, tiba-tiba loncat. Ya, dari 0. Oke. Injektor timing 2, 5, 10 nggak ada masalah. 15 oke, 20, 25. Nah, seperti ini, terus ke 30. Nah, ini langsung loncat jauh sekali. Oke. Terus ke 35, terus ke 40, 45, 50. Nah, 50 langsung rata 0 semuanya. Ya, sampai TPS 100 ini. Kalau digambarkan seperti ini. Nah, lihat injektor timingnya. Ya kan? 0 semuanya nih. Ini kalau saya geser 0 semuanya nih.
Ya, menurut kalian bagaimana? Menurut Anda ya, dari sudut pandang yang berbeda mungkin ada yang bisa menjelaskan kenapa kok injektor timingnya seperti ini. Ini katanya juga sudah di reset factory, katanya juga bawaan dari cukainya. Mungkin kalau ada mappingan yang lain, ini soalnya selama saya menyeting motor Yamaha Vision, baru kali ini saya melihat mappingan injektor timing seperti ini, ya kan? Ini kendalanya motornya berbet-berbet ya. Berbet itu karena kalau di Juken 5, oke. Setelah itu kita akan lihat di menu analisis, kita bandingkan ya, biar lebih fair. Nah, injektor timingnya ya. Oke. Soalnya kalau nggak dilihatkan di sini nanti ada yang komplain, Bang, tolong di menu analisis juga dicek. Nah, oke ya. Jadi di menu analisis kita lihatkan di file 2 dulu ya, yang agak rapi di sini, yang pakai piston 72. Kita klik advance. Nah, grafiknya seperti ini ada di intake ya. Kita turunkan. Oke, kita lihat TPS-nya, base map-nya seperti apa. Sama RPM-nya juga ya kan. Seperti ini. Nah, nggak ada masalah. Oke ya, bagus. Nah, ini masih bagus ini ya kan. TPS 30 RPM atas ini masih bagus ya kan. RPM 35 ini masih bagus, kayak gini masih masuk di intake ya kan. Nah, TPS 40, nah masih seperti ini bagus ya kan. Grafiknya bagus. Ini yang file orang lain juga ya kan. Nah, ini juga bagus. Putaran atas sampai 12.000, posisi TPS 45, grafiknya juga masih bagus, oke. Terus kita lihat TPS 50-nya ya. TPS 50 dari RPM awal. 1000 RPM saja. Nah, gini ya. Ini posisinya ada di intake semuanya. Posisi RPM 1000 sampai 4000 ya. Kemudian ke 4250 sampai seterusnya ya kan, bagus ini. Tuh, lihat rapi kan? Tuh, masih masuk intake ya kan? Oke. Tolong ini diperhatikan bener-bener ya, jangan di skip-skip. Ya, seperti ini. Tuh. TPS 70 aja masih ada di posisi 40 ini ya. Oke, kita lihat lagi. Tuh. Ini sudah panjang ini ya. Nah, ini udah panjang. Kita lihat TPS 100%. Nah, TPS 100% kayak gini. Terus lumayan ya, lumayan bagus. Terus kemudian kita ambil yang file yang pertama, punya ini ya. Kita bahas sama-sama. Nah, posisi TPS 0 saja, stasioner ada di exhaust ya. Ini bukan Juken 5 Plus, ini juga bukan motor Matic ya. Jadi ya agak sedikit aneh juga ya kan. Seperti ini masih di TPS 0 ya, masih posisi langsamnya udah kayak gini ya. Tuh, ini aja kayak gini, ini nggak bagus. Ini kalau untuk Vision grafik di sini ini harus berada di intake ya, kayak di map yang ini. Oke, kita geser lagi biar Anda tidak salah paham ya. Lihat, ini aja ada di TPS segini. Posisi injektor timing ada di 240-an ya kan. Di sini turun dikit. Seperti ini gambarannya. Oke, kita lihat aja terus ya kan. Grafiknya sedikit aneh. Tapi katanya ya begitulah faktanya. Oke. Nah, seperti ini ya kan. Ini
TPS 20 RPM atas. Oke, TPS 25 RPM bawah. Nah, kayak gini, ya kan? Nah, katanya berbet, ya kan? Berbet. Ini TPS 25 RPM mulai 7.500 saja, posisinya di sini. Ini sebenarnya harus digeser ke kanan ini, ya kan? Ini nggak boleh kayak gini, ini terlalu mundur. Ya, tapi katanya reaksi motornya berbetnya tambah parah, ya. Nah, ini apalagi nih? Ini malah ada di sini TPS 30 ini. Ya. Ini gimana maksudnya ini? TPS 30 aja di sini. Ini posisi putaran bawah ini ya. Makanya nggak bisa naik itu karena ini. Ini injektor timingnya ini posisi di sini ya kan, udah nyemprotnya cuma dikit. Nyemprotnya cuma segini, dari sini ke sini aja ya kan. Terus ini klep in masih menutup ya kan, menunggu agak lama baru bisa kebuka di sini. Terus apalagi pakai noken bukaan derajatnya yang lebih terlambat ya kan. Misalkan pakai ini bukaan klepnya di 16 misalkan ya kan. Terus di sini tertutup di 49. Terus di sini opennya 43 misalkan ya. Terus close-nya di sini 19. Misalkan seperti ini. Nah, otomatis di sini kan kebukanya di sini ya kan. Ini dari sini ke sini ini udah berhenti. Sedangkan di sini ini kan kosong ya kan. Di sini kosong. Jadi kan bensinnya jadi terbuang percuma. Kecuali kalau dari sini ke sini ini masuk ke sini, ujung ini masih menyentuh klep terbuka ini, itu nggak masalah. Kalau di Juken ya masih nggak masalah. Matic pun juga ada yang seperti itu ya kan. Motor-motor kayak trail itu juga ada yang seperti itu, ujungnya ini ada yang nyentuh persis di 360 ini ya kan. Itu ada ya, nggak masalah. Tapi kalau di Juken 5 basic karakternya fiction itu beda sekali ya kan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, TPS 30 putaran atas. Ini udah di 0 saja. Ya kan? Ini nggak boleh nih. Inilah yang menyebabkan ya gimana ya? Motornya nggak mau naik berbet itu ya posisinya kayak gini. Tuh, ada di sini. Sedangkan ini klepnya masih keadaan tertutup, ya kan? Langkah masih usaha, ya kan? Usaha dilakukan tes ini nyemprot. Kalau misalkan dari sini ini sepanjang ini dari ujung sini 0 derajat sampai 540 ini sampai intake-nya tertutup, langkah intake berakhir, itu nggak masalah kalau panjang ya kan? Misalkan panjang kayak gini ya ini ya kan, ini nggak masalah, dari sini ke sini itu nggak masalah. Tapi kalau yang tadi pendek sekali ya kan, nah kayak pendek kayak seperti ini ya gimana ya, ya itu pendapat Anda lah ya. Kalau penilaian saya kurang bagus ya. Tuh lihat, ini dari sini aja sepanjang ini ya kan, ini nggak bagus ini. Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Kalau saya mau menyetingkan motornya ini terpaksa harus datang ya kan, motornya harus benar-benar datang. Soalnya kalau hanya konsultasi di chattingan atau mungkin lewat pesan via email itu nggak akan bisa akurat 100% kalau motornya nggak datang ya kan. Kalau motornya datang itu bisa konsultasi langsung ya kan, sama saya. Jadi kita pecahkan bersama-sama, oke. Terus kemudian kalau pakai injektor standar gimana bang? Injektor standar malah susah lari bro. Ini pakai injektor 180 saja kayak gini ya kan. Apalagi injektornya standar, speknya 63, pistonnya 63, kompresinya tinggi. Infonya seperti itu. Tapi katanya masih diambang aman. Katanya masih di 11. Ya nggak tahu juga ya kan. Infonya seperti apa.
Kalau motornya nggak saya pegang, saya kebingungan ini mappingannya seperti apa. Ini karena soalnya ini harus ditata satu-satu ya, nggak bisa. Nata satu-satu ini butuh berminggu-minggu ini. Kalau nata satu-satu. Tapi kalau copy paste injektor motor lain, ya 5 menit udah jadi, tinggal send map. Tapi kalau suruh nyetingin, ini motornya harus datang karena parameternya ini berbeda sekali sama motor-motor lain ya. Dari fiction yang lain cuman mappingan yang ini yang agak sulit karena dari injektor timing ini penyebabnya dari ini ya. Saya curiga di sini soalnya di sini sama ignition timing Anda itu grafiknya seperti ini tuh. Fiction kalau seperti ini mirip apa ya, motor NMAX terus ADV itu grafiknya kayak gini nggak masalah ya kan? Meskipun motor Anda sudah naik spek, grafiknya kalau seperti ini mirip motor Matic ya kan. Oh, seperti ini ya kan. 39 rata di atas ya di sini ya kan. Katanya dipakai di 40 berebet, 37 berebet, 36 berebet. Dipakai di maju di sini tetap berebet. Terus maunya gimana? Gimana ini? Saya pusing ini. Kalau motornya nggak datang ya nggak bisa akurat. Oke, itu saja mungkin perbandingan dari mappingan motor-motor fiction dari mappingan yang agak unik. Saya nggak menyalahkan mappingan, nggak menyalahkan ECU-nya. Saya cuma curiga di parameternya saja, ya. Karena parameternya berbeda sekali. Nggak seperti parameter pada umumnya ya. Parameter fiction itu punya Anda sangat berbeda ya kan? Seperti itu. Jadi harus di reset, motornya harus datang ini ya. Kalau jauh ya memang itu resiko ya. Ya mungkin saya hanya bisa membimbing lewat video saya ya kan. Lewat video saya yang ini mungkin Anda bisa meniru dari mappingan yang ini, terus Anda lakukan di perubahan di mappingan Anda ya kan. Seperti itu. Mungkin sekian dulu videonya dari saya. Jika Anda masih bingung soal menyeting, silahkan tulis di kolom komentar atau mungkin silahkan berdiskusi ya. Soalnya kalau di video saya itu banyak yang tanya langsung ya. Kebanyakan banyak yang tanya secara langsung motornya kendalanya ini, tapi dari orang lain itu saya menunggu ada yang bisa memecahkan masalahnya juga ya. Jadi ayo kita diskusi sama-sama gitu ya. Jadi selain bertanya juga ada yang bantu jawab ya. Kalau saya sendiri ya motornya harus datang. Itu kalau dari saya motornya harus datang titik. Kalau nggak datang resikonya ya risetnya bakalan lama sekali, nggak akan ketemu. Soalnya yang di video saya contohnya kayak making kemarin itu motor Vega kalau nggak salah ya, itu bore up motornya dua kali datang ke saya ya kan. Katanya waktu mesin dingin motornya nggak mau nyala, pakai juga 5+, kalau panas nyala. Saya mappingin selesai, terus dia kembali lagi, katanya motornya masih mati-mati. Terus kemudian dia datang lagi, setelah itu saya benerin lagi. Nah setelah saya benerin motornya bisa sembuh 100% ya. Seperti itu. Saya nggak ada videonya apa ya. Kalau mau di kontak orangnya nggak apa-apa, langsung saya kasih apa ya. Nanti kalau mau tanya, Bang kontak tag punya temennya itu yang barusan di setting motor Vega-nya, silakan, nggak apa-apa. Terus untuk e-making ya kan, seperti itu. E-making juga kalau Anda mau tanya silakan kontak orangnya langsung ya kan. Seperti itu. Nanti saya infokan untuk kontak IG-nya beliau. Oke, mungkin sekian dulu videonya dari saya. Hasil analisa mappingan juga 5 sesama fiction ya kan. Seperti itu. Oke, sekian dulu videonya dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.